Assalamualaikum bosku, apa kabar semua? Di pagi ini saya sedang berada di Pelabuhan Lontar Tebing Tinggi WKS. Jadi tepat di depan saya ini ada tongkang Indo Sukses 50, dia mau sandar di depan kami. Awal mulanya tadi kami shifting mundur dan dia shifting maju. Cuman sama kapten ini di towing karena posisi air pasang, tetapi begitu di towing tadi sudah dekat-dekat. Tadi kan sebelumnya dia mau nyucuk, mau menghantam pelabuhan, ditariklah maju. Berhubung tali haluan sudah terkonek satu, akhirnya majunya mungkin karena terlalu kuat dan akhirnya ini mendekati ada pompa di ujung jeti lontar ini. Dia ada pompa untuk pengisap dan di luarnya itu terdapat ada kayak tiang pancang, dan mudah-mudahan ini tongkang tidak membentur dinding pompanya itu. Kita lihat. Alhamdulillah ternyata itu membentur tiang pancangnya dan aman, tidak sampai masuk ke dalam wilayah pompa gitu. Ini tadi mungkin karena posisi terlalu nyucuk, ditakutkan nabrak jeti, ternyata di bawah maju malah tali haluannya itu sudah terkonek kan, jadi langsunglah tongkangnya terbawa masuk dia karena tertarik oleh tali tadi. Mungkin kalau tidak tertahan dengan tali bisa jadi malah lewat gitu. Jadi ini suatu kejadian yang di luar prediksi. Jadi karena posisi airnya pasang, ini sekarang pasangnya lagi deras-derasnya ini. Kalau biasanya kebanyakan kapal, kalau untuk di lontar ini kadang-kadang saya lihat ada yang digendong kalau pas posisi air pasang. Cuman jika airnya tidak terlalu deras, memang kebanyakan di towing. Dan yang perlu rekan-rekan tahu, jika ingin sandar di pelabuhan lontar ini, itu yang ujung pompa itu atau ujung jeti itu sejajar dengan haluan, dan kemudian di ujung jeti itu terdapat pompa, dan pompa itu cuma dihalangi atau dibatasi dengan tiang-tiang pancang itu. Dan jika tongkang 300, biasanya jarak buritan dia dengan haluan kami itu sekitar 10 sampai 15 meter maksimal, itu jarak dengan haluan tongkang, makanya ngepres. Jadi kalau posisinya haluan ngepas, kurang maju, ngebentur tongkang kami. Tetapi jika dia terlalu maju, itu bisa jadi lewat antara pompa itu tadi. Yang dikhawatirkan jika pasangnya tinggi, ini syukur nih pasangnya baru mulai nih, dan pasangnya baru mulai. Jadi posisi haluan tongkang kan dia kan agak masuk ke dalam. Jadi posisinya ngebentur tiang pancang tadi tuh yang di luar tadi. Seuntungnya ini pasangnya belum tinggi banget. Kalau pasangnya udah tinggi banget, kemungkinan karena posisi haluan itu agak masuk ke dalam, kemungkinan bisa menghantam dinding itu tadi. Jadi ya perlu diketahui oleh rekan-rekan semua, ya memang harus ditanya-tanya dulu sama orang pelabuhan gitu kan. Kemudian jarak maksudnya sisa ruang dari pelabuhan ini berapa meter, kemudian panjang tongkang kita berapa meter, dan tentunya koordinasi dengan tongkang, dengan kapal, ya seperti itulah. Dan kemudian biasanya sih di depan jeti lontar itu yang di samping pompa itu terdapat pengisian air. Nah kadang-kadang di situ ada kapal juga ngisi air. Oke, dan tadi sudah aman untuk posisi haluannya, hanya ngebentur tiang pancang, tidak masalah. Dan kemudian tali langsung terkonek semua, tros dan spring. Dan sekarang burita merapat terus karena posisi air pasang, jadi langsung mundur. Nanti rencananya kalau tidak mampu dari haluan ditarik sama kapalnya, maka kapalnya akan mundur ke belakang untuk memasukkan buritannya. Jadi ini kapal MTS 50 dan kemudian tongkangnya Indo Sukses 50, dia perdana masuk sini.
Jadi dia belum tahu untuk posisi medan di depan jeti ini, dia belum mengetahui pasti. Mungkin dengan pengalaman ini si kapten ini lebih paham lagi bagaimana proses sandarnya nanti. Oke, dan tentunya untuk rekan-rekan semua, ketika mau sandar diusahakan kita harus mengenal dulu wilayahnya, kemudian di situ kadang-kadang dangkal apa tidak, kemudian ada sisa ruang berapa meter, kemudian koordinasi kapal dengan tongkang, dan kemudian baca arus. Ini arusnya deraskah, sedangkah, atau slack. Kadang kalau yang susah ini ketika air slack dan air deras sekali itu susah kita untuk memprediksikan. Kadang-kadang kalau slack dia nyelonong terus, maju terus. Apalagi kalau slack mau surut, nah itu bahaya sekali. Begitu kita maju ternyata di depan tongkang sudah surut, nah itu yang bahaya. Jadi harus kita prediksikan. Dan kemudian angin, kadang kalau angin dari kiri kita juga harus prediksikan nanti menghantam kapal atau tongkang yang ada di sebelah kanannya. Jika angin dari kanan ya perlu diperhatikan nanti terlalu ngebuka atau bagaimana. Oke, dan itulah proses sandar menegangkan menurut kami yang posisi di sini. Karena di depan haluan itu terdapat pompa-pompa dan sempat itu pompanya terhempas kena haluan tongkang, dan pastinya dendanya juga besar. Dan kemudian nanti PT juga untuk operasinya juga akan terhambat karena posisi pompanya hancur atau bagaimana. Jadi itu tadi, hati-hati sebelum sandar, kita tanya-tanya, berdoa, jangan lupa koordinasi dengan kawan-kawan yang sudah pernah masuk atau yang belum. Dan kemudian ini adalah posisi merapatkan buritan, dan kapal MTS 50 dari haluan pindah ke buritan untuk memasukkan buritannya. Oke, dan terus didorong agar buritannya merapat dan terikat dengan kuat. Oke, dan itulah proses sandar di pelabuhan Lontar agar dipahami oleh rekan-rekan semua sebelum melakukan sandar, dan tentunya hati-hati dalam bekerja ya. Oke, satu hal lagi, ini yang di belakang Indo Sukses atau posisi kami, dia posisinya agak luas, cuman terkadang ada pengikatan juga di belakang tuh ada dolphin, jadi perlu diperhatikan lagi. Oke ya, bye bye.